Tidak semua luka datang dari peristiwa besar. Sebagian lahir dari hal-hal kecil yang berulang. Kata yang tak pernah diucapkan, perasaan yang selalu disimpan, dan kebutuhan yang tak pernah benar-benar terpenuhi. Luka-luka itu tidak selalu terasa sakit, namun ia membentuk cara kita melihat diri dan cara kita mencintai. Banyak dari kita mengira luka adalah sesuatu yang sudah selesai di masa lalu. Namun kenyataannya, sebagian luka tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat, dari kenangan ke dalam kebiasaan, dari pengalaman ke dalam reaksi sehari-hari. Dan tanpa sadar, kita mewarisinya ke dalam hidup kita sekarang. Ada ketakutan yang tidak bisa kita jelaskan. Ada kecemasan yang muncul tanpa sebab jelas. Ada dorongan untuk menyenangkan orang lain, atau sebaliknya, menjauh sebelum terluka. Kita sering bertanya, kenapa aku seperti ini? Padahal, banyak reaksi kita hari ini bukan lahir dari siapa kita sekarang, melainkan dari apa yang dulu tidak pernah benar-benar sembuh. Dalam tradisi Sufisme, luka batin dipahami sebagai sesuatu yang halus, penyakit hati yang tidak selalu terlihat, namun diam-diam mengarahkan perilaku manusia. Bukan untuk disalahkan, melainkan untuk dikenali. Berabad-abad lalu, Augustine menulis tentang batin manusia yang terpecah, tentang kehendak yang ingin mencintai, namun takut terluka. Baginya, manusia seringkali tidak dikuasai oleh niatnya, melainkan oleh apa yang belum ia pahami tentang dirinya sendiri. Kita tumbuh di lingkungan yang tidak selalu memberi ruang untuk merasa aman. Dan ketika rasa aman itu tidak pernah benar-benar terbentuk, kita belajar bertahan dengan cara kita masing-masing. Sebagian menjadi keras, sebagian menjadi sangat berhati-hati, sebagian belajar untuk selalu kuat, bahkan saat lelah. Semua itu bukan karena kita lemah, melainkan karena kita sedang melindungi sesuatu yang pernah terluka. Luka yang tidak dikenali tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Ia mulai mereda saat ia dilihat. Bukan untuk dihakimi, bukan untuk disesali, melainkan untuk dipahami. Dan dalam pemahaman itu, kita mulai menyadari bahwa banyak reaksi kita hari ini bukan musuh, melainkan sinyal bahwa ada bagian diri yang meminta diperhatikan. Kita tidak harus menggali masa lalu untuk hidup di sana. Namun, kita perlu mengakuinya agar tidak terus dikendalikan olehnya. Karena luka yang kita warisi tanpa sadar akan terus bicara dalam cara kita mencintai, bekerja, dan menjalani hidup. Hingga kita akhirnya berani mendengarkannya. Setiap zaman memiliki pertanyaannya sendiri. Namun sebagian jawabannya telah ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Inilah Modern Relic, tempat masa lalu dan masa kini saling berbicara.